Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi yawmin mi'atan marrah. Siapa yang berselawat kepadaku 100 kali. Nah, kau tidak 80 ya. Ini 100 kali. Tidak hanya hari Jumat, hari-hari. Setiap hari. Nah, qadallahu lahu mi'atan hajatin. Maka Allah tunaikan 100 hajat. Saya mau kau diri. Selama ini hajat saya paling 2, 3, 4. 2, 3. Belum pernah punya hajat sampai 100. Berarti banyak. Ya, banyak. Maka Allah kabulkan 100 hajat, sab'ina minhal akhiratihi, 70 hajatnya ditunaikan nanti di akhirat. Kan tak mungkin kita punya hajat 100 macam hajat, terlalu banyak di dunia ini. Tapi Allah sisakan hajat tadi 70 diperbanyak di akhirat. Wa thalathina minhal di dunia, adapun 30-nya di dunia. Jamaah salat zuhur yang saya muliakan, sahabat dan sahabat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas lipat rahmah hidayahnya. Siang hari ini setelah kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, kita melanjutkan kajian kita mutadabbarkan bantuan kita Al hadis yang masih berhubungan dengan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebagian sudah kita singgung ya hadis-hadis itu. Nah, kita lanjutkan lagi hadis berikutnya. Ya, hadis berikutnya mengenai bersalawat ya, yang berkaitan dengan hari Jumat. Ini hadis dari Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata. Ini mirip-mirip hadisnya. Ada yang mirip. Ada beberapa hadis. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya fi kulli jum'atin." Siapa yang berselawat kepadaku setiap hari Jumat, arba'ina marratan, 40 kali. Ya, 40 kali. Nanti bisa pakai tasbih. Batasi 40. Kadang-kadang kita mau ngamal yang mana, terserah lah, mau 40, batasi 40. Ya. Mahallahu dhunubahu kullaha, maka Allah Subhanahu wa taala yakni menghapuskan dosanya, melebur dosa-dosanya semua. Jadi selawatnya hari Jumat. Maka pun saya singgung kemarin. Jadi berselawat hari Jumat itu suatu keutamaan. Makanya ada amalan-amalan khusus hari Jumat. Seperti kalau Al-Quran, Suratul Kahfi, yang itu. Nah, Yasin juga itu, walaupun hadisnya dha'if, tidak masalah. Boleh untuk dha'if, keutamaan dalam beramal. Tidak ada masalah. Nah, jadi salawat hari Jumat boleh diperbanyak. Baca Yasin, rutin. Surah Kahfi, rutin. Nah, ini amal-amalan yang disebutkan khusus pada hari Jumat atau malam Jumat. Nah, di sini disebutkan berselawat 40 kali, semua dosa diampunkan. Ya. Tapi ingat, tentulah dosa ini dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar harus dengan taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha. Ya, ini pertama kita mandi taubat. Yang kedua salat 2 rakaat, salat taubat. Kemudian setelah salat taubat minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minta ampun dalam hati menyesal. Kemudian lagi berazam dalam hati takkan mengulangi lagi. Nah, kalau dosa besar seperti ini, insya Allah baru Allah ampunkan dosa-dosa kita. Tapi yang jelas jamaah sekalian, dosa kecil inilah yang banyak orang tergelincir. Ya. Orang berjalan biasanya tergelincir itu terkena batu besar atau batu kecil. Nah, itulah dia.
Kerana batu besar nampak jelas, batu kecil ni dosa besar orang mampu menghindarinya kerana jelas, tapi dosa kecil sulit. Nah, itulah makanya ada sebuah riwayat dari Nabi SAW. Nanti masuk bab istighfar ya, ada bab istighfar itu. La kabiratan ma'al istighfar, la saghiratan ma'al israr. Tak bisa lagi dikatakan dosa besar kalau minta ampun dengan taubatan nasuha. Tapi kalimat yang kedua ni, la saghiratan ma'al israr, tak bisa lagi dikatakan dosa kecil kalau sering rutin dikerjakan. Dosa kecil, dosa kecil, tanpa disadari dia menggunung menjadi dosa besar. Ya, nanti masuk istighfar. Nah, salawat juga begitu. Nah, salawat ini menghapuskan dosa-dosa. Ya, semuanya dikatakan selama kita bersalawat 40 kali. Ada riwayat yang lain. Ya, yang lain menyatakan, nah, kata Suhaib dari Anas bin Malik ini, kuntu waqifan baina yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, aku pas duduk di hadapan Nabi berkata, man shalla alayya fi kulli jum'atin 80 marrah, siapa yang berselawat kepadaku 80 kali, ya, 80 kali pada setiap hari Jumat, pada hari Jumat. Ghufirallahu ta'ala lahu dhunuba 80 sana, maka diampunkan dosanya 80 tahun. Ya. Ini kita cari kafarah jamaah. Kadang-kadang kita istighfar sekian kali dosa kita diampunkan, tapi berselawat Masya Allah 80 tahun. Di sini siapa umur 80? Ada? Hah? Umur 80 tahun tunjuk tangan. Pak Haji, berapa Pak Haji? Oh, 71. Masih muda. Masih bisa kahwin lagi. Ya. Kalau perempuan, dia ada batasannya. Ya, batasannya masa apa tuh? Nifas. Naik darat. Orang Melayu bilang naik darat. Laki-laki mana dia naik darat? Biar 70 tahun turun ke laut masih. Jadi ini saya beri gambaran. Di sini ternyata tidak ada umur 80, tapi berselawat pada hari Jumat, maka dosa kita diampunkan 80 tahun. Lalu faqultu ya Rasulullah, kaifa salatu alaika? Lalu aku berkata, ya Rasulullah, bagaimana caranya aku berselawat dengan kau yang mengampunkan dosa 80 tahun tersebut? Nah, qala sallallahu alaihi wasallam, taqulu, kata Nabi, ucapkan, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Cukup situ ya, tak tambah-tambah lagi. Hanya itu ya. Hadis menyebutkan begitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Gitu ya. Pembuatan bahasa Sayyidina boleh, adab kita. Karena kita biasa melazimkan dengan Sayyidina, pimpinan kita, junjungan kita. Boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Dah lama 5 menit selesai. Cobalah. Saya pun masih ngamalkan ini. Khusus Jumat ya. Khusus Jumat. Karena kafarahnya dahsyat, makbul langsung. Kenapa? Jumat itu Sayyidul Ayyam, pemimpin hari. Nabi Muhammad SAW Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin Nabi dan Rasul. Nah, dengan dua keutamaan tadi ketemu pada hari Jumat, maka berselawat merupakan amalan tersendiri. Ya, untuk khusus pada hari Jumat. Ya.
Apalah tu jemaah pendek, gampang deh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Dah itu je. Ulang-ulang sampai 80 kali. Jangan lebih, kasih batas 80, ikat dengan benang tasbih. Tasbih kan 99, batas 80, ikat sudah. Jangan lebih. 99 pula. Berarti mengampunkan dosa 99 tahun. Lebih pula, lebih dosis. Ya Masya Allah. Yang jelas, apa yang dikatakan Nabi ada hikmahnya. Angka-angka itu ada rahasia. Ya, ada rahasianya. Masya Allah. Lupa saya belakang. Pak Hamzah berapa? 79, hampir setahun lagi. Masya Allah, setahun lagi. Saya tengok orang tua begini ni, saya mengukur diri. Beliau dah pasti dapat, sampai kita belum tentu. Ya, kita belum tentu. Ya, selanjutnya, ya. Hadis berikutnya dari Nabi SAW, kata Nabi, "Ma min du'ail illa bainahu wa bainas samai hijabun." Ya, sesungguhnya kata Nabi, tidak ada doa antara kita dengan langit ada hijab. Tertutup langitnya, tak naik doa kita ini. Ya, hatta yusalli alayya, sampai dia berselawat dengan aku, kata Nabi SAW. Makanya doa ini punya adab. Maka saya katakan, doa, salat, zikir, apapun, semuanya diantar dengan salawat kepada Nabi SAW. Baru dia sempurna. Nah, itu pintunya. Nabi itu pintunya Allah. Ya, semua amal lewat pintu Nabi. Ya, tak boleh tidak. Jadi antara kita dengan langit, doa kita terhijab. Hijab tak apa? Tertutup sampai dia berselawat dengan aku, kata Nabi SAW. Fa idza shalla alayya, apabila dia selawat kepada aku, in haraqa dzalikal hijab, maka tersibaklah hijab tadi, terbuka. Dia bilang apa? Wa rufi'ad du'a, naiklah doa tadi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sia-sia amal. Dalam salat ada doa. Ada doa atau tidak dalam salat? Ada. Sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Riwayat yang lain, Allahumma salli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Baru salam, tapi ingat sebelum doa ada salawat. Kan salawat dalam salat itu. Puji Allah, puji Nabi, salawat, doa, insya-Allah diijabah. Ternyata dalam salat pun ada doa, adabnya ada salawat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, begitu juga di luar salat. Nah, kemudian ya, selanjutnya selesaikan ini 2 kali pertemuan mengenai salawat cukup. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yawmin mi'atan marrah, siapa yang berselawat kepadaku 100 kali. Nah, kok tidak 80 ya, ini 100 kali, tidak hanya hari Jumat, hari-hari, setiap hari. Nah, qadallahu lahu mi'atan hajatin, maka Allah tunaikan 100 hajat. Saya mau ukur diri, selama ini hajat saya paling 2, 3, 4, 2, 3, belum pernah punya hajat sampai 100. Berarti banyak. Ya, banyak. Maka Allah kabulkan 100 hajat, sab'ina minhal akhiratihi, 70 hajatnya ditunaikan nanti di akhirat. Kan tak mungkin kita punya hajat 100 macam hajat, terlalu banyak di dunia ini. Tapi Allah sisakan hajat tadi 70 diperbanyak di akhirat. Wa thalathina minhal lidunya, adapun 30-nya di dunia. Jadi termasuk ini urusan dunia ini. Dunia akhirat masuk. Siapa pun hajat dunia, ya banyak-banyak salawat kepada Nabi SAW. Setelah itu doa, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, dengan kemuliaan aku bersalawat kepada Nabi-Mu, sampaikan hajatku. Gitu, ikuti hajati, sampaikan Allah. Dalam hati ngomong, dah tahu Allah. Kan ada yang tidak bisa mengungkapkan, tak tahu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia pun tak enak, malu dengan orang.
tutup mulut, ngomong dalam bahasa semut Allah paham, apalagi bahasa hati kita ini. Itu ya. Jadi banyak-banyak punya hajat, tunaikan dengan memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemarin ada pertanyaan tu. Ya saya jawab. Tidak ada pertanyaan lain. Lalu bagaimana kita bersalawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Orang bersalawat dengan Nabi ada 3 macam. Ya, 3 macam. Sama zikir juga begitu. Ada tahapan. Semakin jauh, semakin unik zikir. Salawat juga begitu. Nah, yang pertama, orang bersalawat dan salawat itu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang berada makamnya di Madinah. Ini orang kebanyakan begitu. Ya. Begitu dia mengucapkan salawat dan salam, ya Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad di mana? Beliau yang sudah berada di Madinah, dimakamkan di sana. Jadi malaikat yang menyampaikan. Dulu saya ada dengar kisah itu dari Guru Hijai Banjarmasin. Dia kan pengamal zikir tariqah Samaniyah. Ya, tariqah Samaniyah. Samaniyah itu penggabungan dari 4 tarekat menjadi satu, namanya Samaniyah. Termasuk di Aceh, pengamal tarekat Samaniyah. Saya mau tanya, Pak, Aceh itu ada tarian, namanya tarian bro. Nah, itu asal nama tarekat. Tengok tarian ini gini. Ini orang zikir nih. Nah, tariannya itu. Ya. Jadi dikisahkan manaqibnya Syekh Saman itu asalnya penjaga kuburan Nabi Muhammad SAW. Dari muda memang dia menjaga makam. Ya. Jadi kalau ada orang datang ziarah, ditanya nama kau siapa? Nah, Muhammad bin Husain. Ya Rasulullah, salam dari Muhammad bin Husain kepada engkau. Dia nyampaikan itu. Kerjanya itu ya kan. Nah, tanpa dia sadari, dia semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, sampai dibukakan foto, dia berzikir dan sebagainya melalui gurunya sampai terbuka pintu ma'rifat. Jadi kalau kita salawat di sini, malaikat yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu cara orang salawat yang pertama. Ada cara salawat yang kedua. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Ini orang yang sudah punya keyakinan Nabi hakikatnya dia ada dimanapun kita berada. Yang di Madinah itu jasadnya, rohnya pun ada juga di sana. Roh Nabi ini seperti matahari. Ayo, matahari kalau bersinar, semua tempat terkena sinar. Kalaulah kita berselawat di sini sama dengan orang di Madinah saja. Ini bagi orang yang resap ilmunya dan dia meyakini bahwa Nabi Muhammad menjawab salam kita dimanapun kita berada. Tidak hanya malam Jumat, hari Jumat. Memang ada hadis ya. Siapa selawat kepadaku malam Jumat, salatukum tu'radu alayya. Selawat kalian disodorkan langsung kepadaku. Ada hadisnya. Tapi orang yang resap ilmunya tidak hanya malam Jumat dan hari Jumat. Kapan saja dia berselawat, maka dia akan menunjukkan kepada Nabi dimanapun dia berada. Kita salat di mana? Ya, kita salat di mana? Di Pontianak kan? Bukan kita salat di Madinah. Dalam salat ada kalimat, coba renungkan betul. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamu alayka itu orang kedua mukhatab, orangnya ada di hadapan. Nabi tak mengajarkan kalimatnya assalamu ala nabi wa dah. Tapi assalamu alayka, salam kepada engkau wahai Nabi. Berarti Nabi ada di hadapan. Ini semua sampai ke jamaah ini termasuk indah ilmu ini. Kita pahamkan, jangan ragu. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dia menyatakan
waktu kau mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salam kepada engkau wahai nabi, berkah Allah kepadanya, yakinkan, gambarkan nabi ada di hadapan kau. Boleh. Imam Ghazali yang bilang. Syirik tadi Pak Ustaz, siapa bilang syirik? Enggak, redaksinya dari nabi, kalimatnya dari nabi, nabi yang buat kalimat itu tadi. Makanya ada satu kelompok dirubahnya pula, berani ubah. Karena kalimat tahiyat semuanya sebuka, semua kalimat itu assalamu alayka, tidak ada assalamu ala nabi tadi. Tapi kelompok ini berani dirubah. Dia bilang dulu sahabat jumpa depan nabi, makanya assalamu alayka, sekarang tidak lagi, maka assalamu ala nabi. Berani. Nanti kau berhadapan dengan nabi, berani ubah kalimat aku kata nabi. Ya, ini bukan hanya satu tahiyat. Riwayat Bukhari, Imam Tirmidzi, An-Nasai, dari sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Abbas, banyak riwayat. Semua tahiyat ucapannya assalamu alayka, salam kepada engkau orang kedua. Dan boleh kata Imam Ghazali, kau gambarkan wujud Nabi yang sempurna ada di hadapan kau, tidak masalah, tidak syirik. Nabi boleh dibayangkan wujud yang sempurna, memang Nabi itu sempurna. Yang tak boleh dibayangkan itu Allah. Hati-hati dalam salat membayangkan Allah, syirik. Allahu Akbar, Allah Maha besar, mana Allah ni? Syirik dah tu. Ya, syirik dah. Jadi Allah itu Maha besar kena melalui ciptaan, bukan wujudnya ada ukuran, tak ada ukuran bagi Allah. Dia mukhalafatul lil awamir. Nah, jadi mohon maaf jemaah sekalian, sekarang salat boleh begitu, tidak masalah. Dimanapun kita bisa beri salam dengan Nabi, termasuk dalam salat. Ini ada kalimat. Kemarin saya katakan saya ada dapat kitabnya dari guru saya, Ta'riful Muhibbin, mengenal orang-orang mencintai Nabi itu. Ada namanya Sayyid Alawi bin Ali Al-Hadrami. Kita disebutkan waktu dia mengucapkan salam, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Murid-muridnya, bukan hanya dia, muridnya dengar, waalaikumsalam ya syekh wa rahmatullahi wa barakatuh. Murid bingung, suara siapa jawab ni? Selesai salat, Sayyid Alawi ditanya, suara siapa dari syekh? Nabi jawab. Nabi jawab katanya. Jadi bukan hanya dia, murid-murid pun dengar. Ini sedang nih, ini tahap udah bagus tuh, luar biasa tadi. Ini orang perindu Nabi. Nah, demam rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi mudah sekarang ubah Pak, cara selawat yang pertama, naikkan cara yang kedua. Nggak apa-apa, boleh. Ya, kita nanti meninggal mudah-mudahan ketemu Nabi Muhammad SAW. Rindu kita di dunia itu menunjukkan nanti ketemu di sana. Ya, masuk yang ketiga. Hanya ini super berat ini. Dan sulit yang mengalami ini kecuali khawasul khawas, orang-orang yang sudah sampai ma'rifatullah. Bagaimana salawat dia? Ya, salawat orang yang tingkat tinggi ini. Dia tadi bersalawat bukan wujud Nabi dekat dengan dirinya, tapi dirinya sudah bersih. Pada tubuh kita ini ada dua, ada nur dari Allah, ada nur dari Nabi Muhammad SAW. Orang yang makrifat kepada Allah itu, salawat dia berdasarkan nur tadi itu yang ada pada dirinya. Ya, sama makna. Nur yang berdiri itulah yang membuat dia bersalawat dengan Nabi. Pada saat itu dia dengan Nabi tidak ada jarak lagi. Ini agak mirip Pak. Boleh saya tambah dia? Kira dapat paham ambil, tak paham tinggalkan gitu ya. Saya belajar gitu sama guru. Yang paham ambil kata guru, tak paham tinggalkan. Pelan-pelan. Nanti insya Allah paham. Perkataan Sufi, guru pengarang Al-Hikam, Abul Abbas Al-Mursi, gurunya itu, guru Ibnatullah Sakandari. Apa kata Abul Abbas Al-Mursi? Kalaulah aku sempat lupa dengan Nabi, aneh kok. Kalau aku sempat lupa dengan Nabi, lahzatan sebentar saja,
ma'adatu minal muslimin, aku bukan orang Islam. Orang apa tu? Ini tidak main-main ya Pak. Itu namanya sudah siap dengan tantangan. Jadi kita harus percaya dengan dia. Tidak boleh tidak. Kenapa? Dia mempertaruhkan agamanya. Kalau aku lupa dengan Nabi sejenak, aku bukan lagi orang Islam, kafir. Ternyata dia tetap menjadi seorang kekasih Allah. Itulah yang dialami. Nah, itulah saya terima Imam Junaid Abu Qasim al-Baghdadi menyatakan, aku selama ini tak lagi pernah berpisah dengan Allah dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para aulia itu enak dalam hutan bernikmat para aulia. Ya, kita ni di kota susah, dalam hutan lebih susah lagi. Mereka dalam hutan tenang. Kenapa? Kawannya dua, Allah Nabi kawannya. Itu para aulia. Ya, makanya mereka datang dari negeri Arab, Indonesia, berdakwah tenang. Kenapa? Kawannya dua, Allah Nabi. Itulah kelebihannya para aulia. Pendakwa dari tanah Arab datang ke Indonesia, termasuk Wali Songo. Insyaallah. Itu orang-orang semuanya tenggelam dalam mengenal Tuhan dan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu. Ini sebuah kisah dari seorang sufi, ba'du sufiyah, sebagian sufi berkata, nah, ini disebutkan dia menyatakan, aku punya tetangga orang yang melampaui batas, kerjaannya nakal, suka minum-minum, ya. Dia tak kenal kebaikan, dia minum dan sebagainya. Aku beri nasihat, dia tak mau. Aku perintahkan untuk tobat, dia tak mau. Disingkat ceritanya ya. Nah, kemudian tatkala dia meninggal, nah, aku melihat di dalam tidur dia pakai baju hijau. Kemudian aku lihat dia pakai baju kemuliaan yang lain, diperhias dengan pakaian yang lain. Nah, lalu aku bertanya kepadanya, bimana ta hadhihi martabatul azimah, dari mana kau dapat kemuliaan ini? Jadi ulama ni mimpikan dia dah meninggal, dari mana kau dapat kemuliaan ini? Dia bilang apa? Qala hadartu yawman majlisu dzikri fasami'tu alim. Aku datang sebuah majlis zikir, aku mendengar petuah dari orang alim di majlis itu. Dia bilang apa? Nah, man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa berselawat kepada Nabi, raf'u sautahu, dan mengangkat suaranya tinggi. Jadi suara dikeluarkan selawat, jangan malu-malu. Nah, wajabat lahu jannah, maka wajib dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian thumma rafa'al alim sautahu, maka orang alim tadi mengangkat suaranya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'tu sauti, aku pun angkat juga suaraku mengikuti orang alim tersebut, dan kaum yang hadir itu semuanya angkat suara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah Allah ampunkan dosa sehingga aku dapat kemuliaan dalam kubur. Nah, jadi mohon maaf jamaah ni, kau selawat pakai suara. Kalau zikir dua boleh bersuara, boleh dalam, tapi selawat keluarkan suara. Nah, kau dapat tinggikan suara, tapi ingat kalimatnya harus betul, jangan tak betul. Ini salawat tarawih ini kan banyak tak betul. Ya, jadi harus betul mengucapkannya. Allahumma salli wa sallim. Angkat suara. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa barik. Tidak masalah. Tinggikan tapi benar bacaannya, insyaallah. Kadang-kadang saya merasakan diangkat suara lebih menyentuh daripada pelan. Apalagi yang bersahabat itu hatinya bersih. Nyentuh ke hati kita ini, insyaallah. Satu berselawat semua dapat manfaat. Masya Allah, berkahnya tadi orang tadi diampuni oleh Allah. Padahal duduk-duduknya tidak begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini untuk syafaat selawat ya, syafaat seperti itu. Wallahu a'lam. Selesai masalah selawat, insyaallah besok masuk bab iman. Ya, kita masuk bab iman. Segera juga ada pertanyaan satu saja, boleh? Satu, jangan lebih. Apa tak tahu apa bagi saya? Masalah khilafah ini, masalah khilafah kepemimpinan Islam, apakah akan terbentuk lagi? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas khilafah itu terjadi dari mulai zaman Abbasiyah, Muawiyah, Utsmaniyah. Terakhir kita tidak tahu di mana khilafah itu. Katanya wallahu a'lam Nusantara ini akan muncul figur Islam yang sebenarnya.
Tapi itu kan prediksi dan sebagainya macam-macam setelah mempertimbangkan riwayat-riwayat. Dan saya memang melihat Indonesia ini kaya-kayanya dapat giliran terakhir bangkitnya Islam. Karena Timur Tengah ini kacau, Arab Saudi kacau. Hukum sudah mulai berubah di Arab Saudi. Ya, nah, jadi bangkit Islam ini saya melihat kaya-kaya di Indonesia. Tapi saya tak berani memastikan apakah berbentuk khilafah pemerintahan Islam, berlaku hukum Islam, Allah alam. Tapi yang jelas khilafah yang terakhir nanti pasti terbentuk, dipimpin oleh yang bernama Muhammad bin Abdullah, yaitu digelar dengan Al-Mahdi. Nah, itu dah pasti. Semua akan disatukan dengan ini nanti. Seluruh bendera tunduk di bawah benderanya Al-Mahdi nanti, insya-Allah. Kemana kita tidak tahu lah. Ya, kapan dia muncul? Ya. Nah, Indonesia bagaimana? Kita lihat saja. Memang Indonesia saya melihat ada kebangkitan Islam. Saya melihat sekarang di Arab Saudi perempuannya buka aurat, nampak rambut, nampak leher lengan. Di Kuwait juga begitu. Di Dubai apakan lagi. Tapi Indonesia ini Masya Allah rapi pakaian. Kalau saya pergi kondangan, rasa-rasanya jarang lihat rambut terbuka lagi dah. Ya kan? Betul tak? Saya lihat dulu. Kalau boleh saya beranggapan yang buka rambut itu biasanya bukan muslim, bukan muslimah gitu kan. Jadi memang ada nampak kebangkitan. Mudah-mudahan ya Islam semakin nampak berjaya di Indonesia. Cuma kita punya cobaan kuat di negeri kita ini. Mudah-mudahan dapat kita lalui. Kita kepingin pemimpin yang baik, yang takwa kepada Allah SWT, taat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu harapan kita. Cuma kita berdoa, ikhtiar. Kita minta kepada Allah. Allah yang memilih yang terbaik untuk kita. Ya, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi khilafah itu Pak, kepemimpinan Islam. Kalau kafah itu seluruhnya. Kita masuk dalam secara kafah katanya, berarti secara keseluruhan. Wallahu a'lam. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi